Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Wajah Li Chen berubah, dan berkata, Tan Shengzi, kamu tidak tahu, karena Tuan Muda dari Bliss Shenzong mendambakan keindahan putri ketujuh putri dari dinasti leluhur Shizu, jadi dia membawa saya ingin menangkap putri ketujuh. Anak-anak dari dinasti leluhur Shizu melarikan diri ke Huoyuan kuno dengan putri ketujuh, dan Tuan Muda dari Bliss Shenzong juga memimpin orang untuk mengejar mereka di sini. Huyan Yingfeng mengetahui bahwa kami menemukan bahwa dia mengejar putri ketujuh, dan kami harus takut bahwa setelah kami meninggalkan penjara api kuno, kami akan menceritakan masalah ini kepada leluhur Shizu, dan mereka akan membunuh kami. Jadi, kami bersembunyi di sini dan tidak berani masuk untuk saat ini, ucap Li Chen. Setelah mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, ternyata begitu, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun terkejut dan bertanya, apa yang kamu katakan barusan, putri ketujuh yang disayang Kaisar Besar Shizu itu bukan, ucap Tan Yun. Iya, Tan Shengzi, kata Li Chen. Oke, bagus, ucap Tan Yun berseru. Li Chen sedikit tercengang. Tan Shengzi, apa yang hebat, ucap Li Chen. Hahaha, tidak apa-apa, aku tiba-tiba teringat sesuatu, Tan Yun berkata sambil tersenyum. Oke, aku akan melanjutkan berburu harta karun, demi keamanan, kalian tinggal di sini untuk sementara waktu, ucap Tan Yun. Apa, Tan Shengzi, kamu ingin masuk? Li Chen buru-buru berkata, tentu saja. Huyan Yingfeng tidak akan membiarkanmu pergi, ucap Li Chen. Yang lain tampak khawatir dan berhenti satu demi satu. Ya Tan Shengzi, kamu benar-benar tidak bisa masuk. Tan Shengzi, kami tahu bahwa kamu adalah seniman yang berani dan menantang untuk melompati, kemampuanmu sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga, kamu hanya berada di tingkat ke-9 dari alam kaisar leluhur. Melihat teman sekelasnya yang mengkhawatirkannya, Tan Yun cukup tersentuh. Dia membuang senyumnya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang saya melakukan hal-hal dengan cara saya sendiri. Dengan cara ini, kamu tinggal di sini dan menungguku, dan ketika aku menyelesaikan masalah ini, aku akan kembali untuk menemukanmu, ucap Tan Yun. Li Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak Tan Shengzi, jika kamu ingin pergi, kami akan pergi bersamamu, dan jika sesuatu terjadi, kami juga akan melindungimu, ucap Li Chen. Yang lain juga mengatakan bahwa mereka harus mengikuti untuk melindungi Tan Yun. Tan Yun tersenyum meyakinkan kepada semua orang, saya akan baik-baik saja, tetapi jika Anda mengikuti saya, itu akan merepotkan bagi saya untuk bertindak. Itulah keputusannya, Anda bisa menunggu saya di sini dengan tenang, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun memandang kerumunan dan bertanya, oh benar, karena Huoyuan kuno disebut tempat terlarang, artinya, setelah mencapai kedalaman tertentu, akan ada bahaya. Apakah Anda tahu bahwa kedalaman ini, di mana batasnya, dan selain suhu yang sangat tinggi, apakah ada bahaya lain, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Li Chen berkata, saya tahu Tan Shengzi, ucap Li Chen. Tolong beritahu saya, ucap Tan Yun. Li Chen menjelaskan, Tan Shengzi, ini seperti ini, menurut kecepatan saya, jika saya masuk lebih dalam ke lautan api selama sekitar 1 tahun, saya akan berjalan keluar dari lautan api dan mencapai bagian terdalam dari lubang api kuno. Pada saat itu, api akan menjadi ganas dan suhu api akan sangat tinggi. Dikatakan bahwa bahkan jika itu adalah orang yang berada di kesempurnaan agung alam kaisar leluhur. Dan itu adalah kehidupan 9 tahun untuk masuk, ucap Li Chen. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, artinya, selain dari suhu yang sangat tinggi, tidak ada bahaya lain, ucap Tan Yun. Tan Shengzi, Anda bisa mengatakan itu, Li Chen berkata, lagi pula, sejak zaman kuno, tidak ada murid yang masuk keluar hidup-hidup, jadi semua orang mengira mereka terbakar sampai mati, ucap Li Chen. Baiklah, saya mengerti, selamat tinggal, ucap Tan Yun menangkupkan tangannya dan terbang keluar dari gua dengan kegembiraan dan harapan yang mendalam di mata bintang itu, dan diam-diam berkata, Kaisar Agung Shizu sangat mencintai putri ketujuh, selama aku menyelamatkannya, aku akan memiliki harapan untuk memasuki makam menelan dewa untuk menemukan latihan yang ditinggalkan oleh leluhur saya,
dan saya juga dapat memanjat makam Huanjing Shenlou, melalui sumur kuno, terhubung dengan istri, orang tua, dan kakek di alam Dewa Hongmeng. Ucap Tan Yun. Tidak ada ragu bahwa untuk Tan Yun, ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun sangat takut bahwa putri ketujuh tidak dapat diprediksi, jadi dia tidak berani menunda sedikit pun, dan terus masuk lebih dalam ke lautan api di koridor. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 10 bulan telah berlalu. Huyan Yingfeng, bajingan, aku memberitahumu bahwa ketika ayahku tahu, dia pasti akan membunuhmu, ucap seseorang. Tepat ketika Tan Yun pergi jauh ke tengah dan hendak terbang keluar dari lautan api, ada suara menyenangkan yang mengandung kepanikan, itu suara wanita. Yah, suara yang sangat familiar, ucap Tan Yun mengerutkan kening, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat. Tan Yun tidak bisa memikirkannya, dia segera menahan napas, melakukan teknik tembus pandang, terbang ke depan tanpa bergerak, dan segera sampai di ujung koridor yang dalam. Tan Yun berhenti terbang dan melihat ke depan, hanya untuk melihat bahwa medan di depannya tiba-tiba menjadi jelas, seperti arena gladiator kuno raksasa. Di arena api kuno membubung ke langit, sangat mengejutkan. Di dinding batu merah di belakang arena, ada 3 lubang raksasa, dan api bahkan lebih ganas di 3 lubang raksasa. Jelas, 3 lubang raksasa adalah apa yang disebut area terlarang yang sebenarnya. Pada saat ini, di tengah arena api kuno, berdiri seorang gadis yang menyamar sebagai seorang pria. Gadis itu tinggi, dengan kulit seperti salju, dengan tangan seperti batu giok, pinggang yang terlalu penuh untuk digenggam, dan kepalanya tertanam dengan fitur wajah yang indah, yang membuatnya begitu cantik sehingga dia hanya bisa mengagumi keajaiban sang pencipta, bahkan jika dia tidak mengenakan gaun anak perempuan. Dia memikat desa dan kota, menenggelamkan ikan dan angsa yang jatuh, menutup bulan dan bunga yang memalukan, dan sebagainya, tidak peduli seberapa indah bahasanya, itu tidak dapat menjelaskan kecantikannya yang mendebarkan. Namun, pada saat ini, wajahnya yang menakjubkan menunjukkan ketakutan yang mendalam, wajahnya pucat, dan tubuh lembut Miao Man sedikit gemetar karena marah atau takut. Ada tumpukan bubuk abu-abu yang menumpuk di sekelilingnya, dan pupil mata Tan Yun tiba-tiba menyusut, dia tahu bahwa itu semua adalah abu orang yang terbakar sampai mati. Dilihat dari ketinggian abunya, setidaknya puluhan ribu keturunan leluhur Shizu terbunuh dan berubah menjadi abu di lautan api. Pembunuhnya jelas adalah Huyan Yingfeng yang berdiri 10.000 kaki di depan gadis itu, dan lebih dari 3.000 murid inti dari alam kaisar suci leluhur di belakangnya. Awalnya, Huyan Yingfeng mengambil 10.000 murid inti dan memasuki Huoyuan kuno untuk mengejar putri ketujuh. Tanpa diduga, selama pengejaran, para murid dari dinasti leluhur Shizu mencoba yang terbaik untuk melindungi putri ketujuh, menghasilkan 10.000 murid inti dan 20.000 yang datang lebih awal. Lebih dari 3.000 murid dari Sekte Kebahagiaan Ilahi meninggal. Tetapi pada akhirnya, Huyan Yingfeng memimpin orang untuk membunuh lebih dari 40.000 anak yang melindungi putri ketujuh di arena kuno. Pada saat ini, setelah mata Tan Yun tertuju pada wajah gadis itu, dia tercengang. Bukan karena wajahnya yang sangat cantik, tapi Tan Yun pernah melihatnya. Pada saat ini, sebuah gambar muncul di benak Tan Yun. Dalam gambar adalah adegan bencana Tan Yun di alam Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, awan gelap di atas kepala Tan Yun berputar dengan kecepatan ekstrim, membentuk pusaran besar. Detik berikutnya, wajah kabur seorang wanita muncul di pusaran yang dibentuk oleh awan gelap. Meski berkabut, masih bisa terlihat bahwa wanita itu memiliki penampilan yang indah. "Siapa kamu?" ucap Tan Yun. Mata Tan Yun melebar, suaranya bergetar. Senyum nakal muncul di wajah wanita yang mempesona itu, dan suara alam yang indah terdengar. "Yi, kamu bisa memanggilku putra ketujuh," ucap wanita itu. Putra ketujuh, Tan Yun bingung, "Bukankah kamu seorang wanita, mengapa memanggilmu putra ketujuh?" ucap Tan Yun. "Kenapa?" ucap putri ketujuh, ada sedikit ketidaksenangan di wajah yang menakjubkan itu, dan kemudian suara seperti lonceng perak terdengar lagi, "Oke, pergi untuk tuan muda ini, alam semesta tingkat rendahmu benar-benar tandus. Namun, hari ini, jika Anda dapat bertemu tuan muda ini, itu juga dianggap sebagai takdir, dan tuan muda ini akan membantu Anda memecahkan kesengsaraan surgawi,
dan membiarkan tingkat budidaya semut Anda melangkah lebih jauh, ucap putri ketujuh dalam ingatan Tan Yun waktu di alam Dewa Hongmeng. Kemudian, setelah wajah wanita itu menghilang, kesengsaraan surgawi terakhir juga menghilang. Memikirkan hal ini, Tan Yun diam-diam berkata, jadi putri ketujuh ternyata adalah dia, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun pertama kali berbicara dengan putri ketujuh, meskipun pihak lain terus memanggilnya semut, Tan Yun dapat melihat darinya bahwa dia membantu dia menghapus malapetaka terakhir. Meskipun dia agak kasar, dia memiliki hati yang baik. Di masa lalu, meskipun saya tidak membutuhkan dia untuk membantu saya memecahkan bencana terakhir, dia membantu saya. Dan jika sesuatu terjadi padanya, itu akan memutuskan hubungan saya dengan keluarga saya dan perjalanan saya ke menelan makam para dewa, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Sementara Tan Yun berpikir sendiri, Huyan Yingfeng memandangi sosok ramping putri ketujuh dan merasakan mulut kering. Dia menjilat bibirnya dan berkata dengan senyum panjang, ya, saya akan mempemerkosamu, apa yang bisa Anda lakukan? Apakah Anda bisa memberitahu ayah kerajaan Anda? Saya katakan, saya akan menangkap Anda dan mengolah Anda menjadi mainan saya, dan kemudian, setelah meninggalkan Huo Yuan kuno, saya akan membunuh semua orang dari dinasti leluhur benua barat Anda, siapa yang akan tahu fakta bahwa kamu dipenjara olehku, ucap Huyan Yingfeng. Mendengar ini, putri ketujuh mengepalkan tinjunya erat-erat, kukunya menusuk telapak tangannya dan darah mengalir, dia memandang Huyan Yingfeng, jika matanya bisa membunuh, Huyan Yingfeng akan mati ratusan kali. Kenapa aku tidak punya dendam padamu? Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Ucap putri ketujuh. Hehe, kenapa? Huyan Yingfeng tersenyum dan berkata, karena kamu cantik, kamu yang paling cantik yang pernah aku lihat. Jadi, tuan muda ini akan menangkapmu, bahkan jika kamu adalah putri Kaisar Shizu yang paling dicintai, tuan muda ini tidak takut. Jika ada yang jatuh, Shenzong of Ultimate Bliss saya tidak takut dengan dinasti leluhur benua barat Anda, karena Shenzong Elysium saya adalah kekuatan nomor satu di wilayah Dewa Benua Barat, ucap Huyan Yingfeng. Setelah jeda, Huyan Yingfeng membuka tangannya dengan senyum jahat, putri ketujuh, Anda hanya berada di tingkat ke-6 alam Kaisar Suci Leluhur, dan tuan muda ini menyarankan Anda untuk datang ke pelukan saya dengan patuh. Jika Anda patuh, mungkin setelah saya memenjarakan Anda, saya akan memperlakukanmu lebih baik, jika tidak, aku akan kejam. Aku akan menghancurkanmu, ucap Huyan Yingfeng. Setelah mendengar ini, mata indah putri ketujuh dipenuhi dengan air mata, kamu adalah seorang murid sampah dengan wajah manusia dan hati binatang. Putri ini memberitahumu, bahkan jika putri ini mati, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku. Tidak pernah, ucap putri ketujuh. Putri ketujuh menyeka air matanya dan berbalik dan terbang menuju salah satu lubang yang terbakar. Dia tahu bahwa api di dalam lubang itu sangat tinggi, dan selama dia masuk, dia akan terbakar habis, tetapi dia dengan tegas terbang menuju lubang itu. Di dalam hatinya, antara kematian dan kesucian, dia akan memilih kesucian tanpa ragu-ragu, bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan Huyan Yingfeng menodai kepolosannya. Hehi, tuan muda ini benar-benar tidak melihatnya, kamu adalah gadis yang keras kepala, tetapi tuan muda ini lebih menyukainya ketika ditaklukkan, dan memiliki lebih banyak rasa, ucap Huyan Yingfeng. Huyan Yingfeng menghadap alam Kaisar Suci Leluhur di sampingnya, dan memerintahkan, pergi dan bawa dia kembali ke tuan muda ini, ucap Huyan Yingfeng. Baik tuan muda, setelah murid itu menerima perintah, cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, dan dia berlari menuju putri ketujuh dengan kecepatan tinggi, kecepatannya 20 kali lipat dari putri ketujuh di lapisan ke-6 dari alam Kaisar Suci Leluhur. Pada kecepatan ini, putri ketujuh akan ditangkap oleh pria ini sebelum dia melarikan diri ke dalam lubang. Putri ketujuh dengan cemas menangis, tetapi tidak berhasil. Pada saat ini, langkah ilahi Hongmeng, Tan Yun yang menggunakan teknik tembus pandang, tersapu dari lautan api di terowongan dengan arus udara yang kuat, berkedip cepat di atas arena kuno. Merasakan perubahan aliran udara di arena, Huyan Yingfeng dan yang lainnya menilai bahwa seseorang telah menggunakan teknik tembus pandang. Siapa? Ucap Huyan Yingfeng berteriak keras. Tan Yun menutup telinga, masih berkedip ke arah putri ketujuh. Pergi, ucap putri ketujuh menangis ketika dia melihat murid di belakangnya mengejarnya. Kamu tidak bisa melarikan diri, jadi patuh dan,
rasakan makanan tuan muda kami untukmu, ahahaha, ucap murid itu. Murid dari alam kesempurnaan agung Kaisar Suci leluhur tidak memperhatikan keanehan di belakangnya, dia tertawa dan muncul suara Huyan Yingfeng terdengar di benaknya. Huyan Yingfeng berteriak, "Cuiza hati-hati," ucap Huyan Yingfeng. Wosh! Sambil memanggil murid Cuiza dengan bingung, putri ketujuh merasa dalam keputusasaan, namun Tan Yun keluar dari udara tipis dari sisi putri ketujuh, tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan melingkarkan lengannya di pinggang kurus putri ketujuh. Segera, Tan Yun tiba-tiba berbalik ke sisinya, tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan untaian kekuatan primordial muncul dari 5 jarinya, dan tiba-tiba menggenggam pergelangan tangan kanan Cuiza. Ah, tidak, retak. Lengan kanan Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan dengan suara yang jelas dari retakan tulang dan teriakan menusuk hati Cuiza. Tan Yun menghancurkan lengan kanan Cuiza, darah berceceran, itu terkoyak tiba-tiba. Bas! Tan Yun memeluk putri ketujuh, menyentuh tanah dengan ujung kaki kirinya, berputar rendah, dan menendang hidung Cuiza dengan kaki kanannya. Kaca! Tulang hidung Cuiza hancur, giginya rontok, dan darah menyembur dari hidungnya. Dia ditendang ribuan kaki oleh Tan Yun, dan jatuh dengan keras ke tanah. Tan Yun di sisi lain, menggunakan kekuatan rebound untuk jatuh ke arena kuno dengan putri ketujuh di tangannya. Putri ketujuh dalam pelukan Tan Yun, matanya melebar dengan air mata, dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia putus asa, seseorang akan mempertaruhkan nyawanya untuk membantu. Dia melihat fitur wajah sudut dan rambut putih berkibar di sisi Tan Yun, dia sedikit tersesat. Perasaan seorang gadis, riak dalam lingkaran pada saat ini. Wosh! Setelah Tan Yun memeluk putri ketujuh dan jatuh dengan mantap di arena kuno, dia melepaskan putri ketujuh dengan tangan kanannya. Mata putri ketujuh yang berlinang air mata menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam, dan rasa malu dari wajah putri muncul di wajahnya yang awalnya pucat karena shock. Ini adalah pertama kalinya dia disentuh oleh seorang pria sejak dia dewasa. Terlebih lagi, dia merasa bahwa pemuda berambut putih di depannya barusan terlihat sangat tampan ketika dia menyelamatkannya. Terima kasih, bibir merah lembut putri ketujuh itu terbuka ringan, terdengar seperti nyamuk. Sama-sama, sudut mulut Tan Yun naik sedikit, dan dia perlahan menoleh untuk melihat putri ketujuh. Waktu berlalu, ratusan ribu tahun belum terlihat tuan muda ketujuh, ucap Tan Yun. Ah, dia mengulurkan tangannya yang lembut dan tanpa tulang dan menatap Tan Yun dengan heran, kenapa itu kamu, ucap putri ketujuh. Tan Yun tersenyum sedikit, bukankah itu mengejutkan, ucap Tan Yun. Yah, putri ketujuh mengangguk dengan berat, aku benar-benar terkejut, saya tidak berharap melihat Anda di sini. Juga, bagaimana Anda datang ke alam leluhur tertinggi, ucap putri ketujuh. Putri ketujuh memiliki terlalu banyak keraguan saat ini, dan tanpa menunggu kata-katanya, pertanyaan Huyan Yingfeng terdengar, kamu bocah bodoh berambut putih, tahukah kamu siapa aku, ucap Huyan Yingfeng. Kamu berani menyentuh wanita yang aku suka, dan kamu berani menyelamatkan wanita yang ingin aku tangkap, ucap Huyan Yingfeng lagi. Senyum di wajah Tan Yun menghilang, dan matanya sangat dingin. Putri ketujuh, tidakkah kamu ingin tahu bagaimana aku sampai ke alam leluhur agung, lalu aku akan memberitahumu, ucap Tan Yun. Tan Yun berkata, memutar kepalanya perlahan, menunjuk ke Huyan Yingfeng, dialah yang membawaku, aku ditangkap oleh alam semesta tingkat rendah, ucap Tan Yun. Ini kamu, ucap Huyan Yingfeng. Ketika Huyan Yingfeng melihat penampilan Tan Yun dengan jelas, matanya menunjukkan ketidakpercayaan yang luar biasa. Itu benar, ini aku, ucap Tan Yun menatap Huyan Yingfeng, seolah melihat mayat. Bagaimana ini mungkin? Huyan Yingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana kamu bisa melarikan diri dari Bliss Shenzong lebih dari 90.000 tahun yang lalu? Hahaha, ya Anda adalah hal yang kurang ajar, tunggu sampai tuan muda ini mendominasi Anda, dan kemudian pergi ke alam Dewa Hongmeng lagi dan menangkap keluarga dan kerabat Anda, hancurkan mereka menjadi puluhan ribu keping, ucap Huyan Yingfeng. Ingat bajingan, saya Tan Yun berjanji, bahwa Anda tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh keluarga saya, karena Anda tidak bisa meninggalkan neraka api kuno hidup-hidup, ucap Tan Yun. Konyol, ini konyol, Huyan Yingfeng mencibir dan berkata, kamu semut belaka di alam kaisar leluhur tingkat 9, kamu berani lancang di depan tuan muda ini,
saya pikir Anda tidak tahu cara menulis kata mati, ucap Huyan Yingfeng. Pada saat ini, putri ketujuh memandang Tan Yun, apa yang terjadi di antara kalian berdua, ucap putri ketujuh. Ceritanya panjang, aku akan memberitahumu nanti ketika aku membunuh mereka, ucap Tan Yun. Iya, setelah putri ketujuh mengangguk, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan tajam, kamu hanya di tingkat ke-9 dari alam kaisar leluhur, ada lebih dari 3.000 dari mereka, dan alam terendah juga di tingkat ke-7 alam kaisar suci leluhur, lari dan tinggalkan aku sendiri. Jika tidak, kamu akan mati juga, ucap putri ketujuh. Melihat putri ketujuh yang cemas, Tan Yun berkata dengan lembut, "Jangan takut, dengan saya di sini, saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Anda. Kamu berdiri di belakangku, dan tidak ada yang bisa menyentuhmu," ucap Tan Yun. Putri ketujuh mengerutkan bibirnya, air mata mengalir di matanya, dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu datang ke sini untuk menyelamatkanku?" ucap putri ketujuh. "Iya," Tan Yun mengangguk. Mendengar jawaban Tan Yun, putri ketujuh menangis. Pada saat ini, dia merasa bahwa pemuda berambut putih di depannya seperti orang suci pelindungnya sendiri. Melihat mata Tan Yun yang jernih dan tulus, putri ketujuh, untuk beberapa alasan, memiliki rasa aman yang belum pernah dia miliki sebelumnya yang tumbuh dari hatinya. "Kalau begitu, kamu harus lebih berhati-hati," ucap putri ketujuh, air mata putri ketujuh menetes. Dia menatap Tan Yun dan terus mundur sampai dia mencapai tepi arena kuno. Dia menyatukan tangannya dan terus berdoa agar pria yang hanya memiliki satu hubungan dengannya dan yang mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkannya, tidak boleh mengalami masalah. Puk-puk. Melihat adegan yang awalnya menyentuh, Huyan Yingfeng menunjukkan ekspresi main-main, bertepuk tangan dan mencibir, "Hehehe, adegan yang menyentuh. Sungguh pahlawan yang menyelamatkan kecantikan hahaha," ucap Huyan Yingfeng. Tan Yun berkata dengan dingin, "Haha bajingan," ucap Tan Yun. Huyan Yingfeng tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan muda ini akan merobek mulutmu dengan tanganku sendiri," ucap Huyan Yingfeng. "Ayo dan bertarung denganku," ucap Tan Yun menunjuk ke Huyan Yingfeng. "Kamu ingin tuan muda ini mengambil inisiatif, kamu tidak pantas mendapatkannya," ucap Huyan Yingfeng. Huyan Yingfeng mencibir lagi, "Ayo seseorang, patahkan tendon dan paha belakang terlebih dahulu," ucap Huyan Yingfeng. "Tuan muda, biarkan aku melakukannya," ucap Cuiza yang kehilangan lengan kanannya, yang ditendang pangkal hidungnya, dan dirontokkan giginya, meludahkan seteguk darah, dan berkata dengan mata terbelah. "Tuan muda, dia hanyalah seekor semut di alam kaisar leluhur tingkat ke-9, jika bukan karena kecerobohan bawahan, aku bisa membunuhnya semudah membunuh seekor lalat," ucap Cuiza. "Iya," Yingfeng mengangguk setuju, "kalau begitu dia akan diserahkan padamu, ingatlah untuk biarkan hidup, tuan muda ini akan membunuhnya dengan tangan sendiri," ucap Huyan Yingfeng. "Baik tuan muda, jangan khawatir, bawahan tahu apa yang harus dilakukan," ucap Cuiza. Setelah Cuiza menerima perintah, dia membuka mulutnya, dan pedang kaisar leluhur kelas atas dengan atribut angin muncul di tangannya. Tiba-tiba, Cuiza melepaskan kekuatan leluhur angin, dan kekuatan leluhur memadatkan pusaran setinggi 10.000 kaki, naik ke udara, menatap Tan Yun dengan merendahkan, dan berkata dengan marah. "Kamu baru saja memanfaatkan kecerobohanku dan menghapus lenganku, lalu aku akan memotong tendon dan paha belakangmu, dan kemudian memotong anggota badanmu." "Bunuh," ucap Cuiza menukik ke bawah dengan pusaran air yang megah. Memutar tangan kirinya, dia menggambar lintasan misterius, melepaskan ratusan balok pedang yang panjangnya puluhan ribu kaki, dan melahapnya ke arah Tan Yun. "Hati-hati," ucap putri ketujuh, mata putri ketujuh khawatir, dan ekspresinya sangat gugup. Dia tahu bahwa jika Tan Yun mati, dia hanya punya satu cara untuk mati. Tan Yun tampak ketakutan dan tidak bergerak, ketika ratusan sinar pedang hendak melahapnya, dia akhirnya bergerak. Boom! Tan Yun menginjak tanah dengan kakinya, tubuhnya seperti hantu halus, bola-balik di antara cahaya pedang seperti kilat, seperti ikan berenang di hulu, dan muncul di depan Cuiza dengan momentum guru. "Ah, kamu cepat sekali," ucap Cuiza. Melihat Tan Yun yang tiba-tiba muncul di hadapannya, Cuiza ngeri, dan nafas kematian menyelimuti hatinya. "Karena kamu sangat suka memotong tendon dan hamstring orang lain, lalu memotong tangan dan kaki orang lain,
maka aku akan membiarkanmu merasakannya sebelum kamu mati, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun mengamuk, tangan kanannya tiba-tiba menjulur dan dia menggenggam Cuiza dan memegang tangan kirinya. Kaca, darah memercik, dan setelah meremukkan 5 jari Cuiza dengan 5 jarinya, dia meraih pedang suci dengan tangan kosong. Puan muda, dia terlalu kuat, tolong. Ah, tidak. Setelah Cuiza meminta bantuan, dia mengeluarkan suara ratapan seperti babi, tetapi Tan Yunlah yang memegang pedang suci dan dengan cepat memotong tendon dan paha belakang. Puci. Tan Yun berlama-lama di sekitar Cuiza dalam serangkaian kilatan, pisau itu naik dan turun, memotong lengan dan kaki kiri Cuiza, dan menusuk jantung Cuiza dengan pisau. Bang! Setelah Tan Yun menendang tubuh Cuiza, dia melambaikan tangan kanannya dan melemparkan pedang suci ditembak jatuh dengan mayat jiwa terbang menjauh. Boom! Dengan suara, pedang suci memakukan tubuh Cuiza ke dinding batu di belakang arena kuno. Mata berdarah Cuiza terbuka lebar dan dia tidak bisa mengistirahatkan matanya. Melihat tubuh Cuiza, murid inti dari tingkat ke-7, ke-8, dan ke-9 dari alam Kaisar Suci leluhur di antara lebih dari 3.000 orang menunjukkan ketakutan yang tak terkendali di mata mereka. Pada saat yang sama, semua orang, termasuk putri ke-7, merasakan badai di hati mereka. Mereka tidak mengharapkannya, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun yang berada di tingkat ke-9 dari ranah Kaisar leluhur, akan membunuh Cuiza seperti anjing. Meskipun Cuiza hanya memiliki bakat yang biasa-biasa saja dan tidak memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, dia adalah kesempurnaan agung alam Kaisar Suci leluhur yang sesungguhnya. Tapi dia dengan mudah dibunuh oleh Tan Yun, bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Canggu, ucap Tan Yun. Tepat ketika semua orang terkejut, Tan Yun yang melangkah ke dalam kehampaan, pedang ilahi pembunuh Hongmeng keluar dari alisnya dan muncul di tangannya. Wosh! Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng dan menembak ke langit. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Huyan Yingfeng dan menikam ke arah tenggorokannya. Melihat kecepatan pembunuhan Tan Yun, hati Huyan Yingfeng ada di tenggorokannya, karena dia tahu. Kecepatan Tan Yun setidaknya 3 poin lebih cepat dari dirinya sendiri. Chang Sun Han, selamatkan aku, ucap Huyan Yingfeng berteriak dan mundur dengan cepat. Puan muda, jangan khawatir, dia tidak akan menyakitimu sedikit pun jika ada aku, ucap Chang Sun Han. Chang Sun Han yang tinggi dan lurus, dengan hidung bengkok, tidak tahu langkah apa yang dia gunakan, dan kecepatan gerakannya lebih dari 3 kali lebih cepat dari Tan Yun. Wow, Chang Sun Han layak menjadi yang terkuat kedua di antara murid inti Shenzong of Bliss. Dia langsung muncul di depth Huyan Yingfeng, dan mengorbankan atribut kuno dari pedang suci leluhur terbaik, tubuh melonjak ke langit dalam rotasi cepat, dan ujung pedang menusuk pedang pembantaian Hongmeng. Dang! Saat kedua pedang bertemu, Tan Yun kaget dan merasakan kekuatan mengerikan yang dilepaskan dari pedang lawan. Sangat kuat, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun terangkat oleh tendangan voli, Chang Sun Han sudah menekan tendangan voli, dan dia menggunakan pedang cepat untuk mengenai jantung Tan Yun secara langsung. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.